Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang di Jogja dan sedang bertemu dengan salah satu pasien kami yang mengalami vaginismus yang alhamdulillah hari ini sudah berhasil sembuh dan bisa melakukan penetrasi dengan normal dan lancar. Selamat siang Mbak, apa kabar? Siang, Oke, baik ya, alhamdulillah. Hari ini saya di Jogja dan bersama pasien saya, dan kalau boleh tahu mengalami vaginismus ini sudah berapa lama? Saya menikah sudah 6 bulan dan baru mengetahui kalau vaginismus mungkin sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya. Iya. Waktu itu apa yang terjadi ketika sedang melakukan hubungan suami istri? Waktu pertama kali itu mengalami kekakuan. Awalnya mengira mungkin belum siap atau masih takut gitu, tapi kok lama sekali nggak bisa-bisa gitu. Nah, yang dirasakan itu takut, kemudian kakinya mengencang atau bagaimana? Iya, takut, terus kakinya mengencang, otomatis kayak refleks dari kaki dan badannya itu melawan. Ya. Iya. Apa yang dibayangkan ketika melakukan hubungan sampai jadi ketakutan seperti itu? Sakit. Takut sakit. Takut sakit. Apa sebelumnya pernah mengalami trauma atau cerita-cerita kalau hubungan tuh sakit atau seperti apa? Kalau trauma enggak sih, cuman mungkin dengar cerita dari orang-orang kan kalau hubungan untuk pertama kali sakit, mungkin itu jadi kebayang dan waktu menikah jadi mikirnya sakit kalau pertama kali gitu. Mikirnya sakit itu ya. Tapi setelah itu kan susah ya melakukan hubungan, tidak bisa ya. Apa yang membuat kayaknya saya vaginismus nih, itu yang membuat jadi tahu vaginismus itu seperti apa tadinya? Awalnya ngiranya masih takut, cemas, lebih ke psikologisnya yang belum siap gitu ya. Iya, belum siap. Terus cari-cari informasi di internet, di media sosial, karena sekarang kan lebih mudah buat mencari informasi. Terus ada yang bilang tentang vaginismus itu, jadi saya mencoba cari tahu, kemudian sempat ke dokter juga dan memang diagnosis dokter vaginismus ringan gitu. Vaginismus ya waktu itu, dan sampai ke dokter itu juga masih belum bisa melakukan hubungan dengan normal ya. Belum bisa gitu sama sekali. Nah, yang membuat ingin terapi itu apa sih? Yang ingin kayaknya saya ini perlu terapi, memutuskan untuk terapi itu kenapa? Agar lebih cepat sembuh. Lebih cepat ya. Biasanya kan ada orang yang kayaknya saya belum siap aja nih, kayaknya belum siap, akhirnya ditunda-tunda sampai lama sekali, sampai bertahun-tahun gitu. Nah, tahu informasi tentang klinik saya itu dari mana tadinya? Awalnya tahu dari komen di TikTok dari pasien yang sebelumnya sempat di klinik Hypnomedica, terus berlanjut komunikasi via WA, akhirnya disarankan sama beliau untuk terapi di klinik Hypnomedica. Nah, setelah itu kan kita komunikasi, kita akhirnya ketemu di Jogja untuk melakukan terapi. Terapinya itu sakit nggak sih? Menyeramkan nggak sih? Mungkin kan banyak orang yang selama ini takut terapi karena membayangkan nanti terapinya akan sakit, akan menyeramkan, akan disuntik, akan dioperasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak, terapinya tuh menyeramkan nggak sih seperti itu? Tidak semenyeramkan yang dibayangkan sih. Mungkin awal-awal masih risih atau kaku gitu, karena ya kembali lagi karena memang dari awal kan takut, cemas, jadi refleks badan kan lebih kaku dan menolak gitu. Tapi setelah udah 2 kali terapi sudah lumayan oke dan nyaman. Dan nyaman ya. Jadi sebagai informasi, jadi terapi pertama itu kita akan lakukan terapi kedua sudah berhasil melakukan penetrasi ya. Iya. Dengan suami sudah bisa langsung masuk ya. Penisnya masuk dengan normal ya berarti ya. Normal, ya. Jadi secepat itu terapinya. Kenapa? Karena setiap orang memang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan hari ini alhamdulillah termasuk cepat proses terapinya. Jadi 1 kali terapi pertama, terapi kedua sudah bisa melakukan hubungan. Terapi ketiga sudah bisa lebih lancar lagi, dan ini adalah terapi keempat. Kita sekalian minta testimoni atau yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi ketika penis sudah masuk, apakah sakit atau
menyeramkan atau menyakitkan atau bagaimana rasanya ketika berhasil melakukan? Kemarin kan first time ya, pertama kali suami bisa melakukan hubungan suami istri. Apa yang dirasakan? Enggak sakit sih. Enggak sakit? Tidak, iya, enggak yang sesakit dibayangkan. Kan kalau dulu mikirnya bakal sakit, kayak denger orang ngomong kan kayak yang kebakar lah, atau sakit, perih, harus berdarah atau gimana. Tapi ternyata setelah yang pertama ini, alhamdulillah lancar dan nyaman. Mungkin awal-awal masih kaku sedikit kakinya gitu, tapi setelah mulai relax, nyaman, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Berarti sudah berapa kali melakukan hubungan suami istri? Dua kali. Dua kali ya, kemarin dan tadi malam ya. Oke, nah pesan-pesan untuk teman-teman yang lain di luar sana yang mengalami vaginismus itu, yang masih banyak ragu, masih takut, masih cemas, dan lain sebagainya, apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lain? Untuk teman-teman yang mengalami vaginismus juga, bisa semangat, terus mencoba buat mencari pengobatan agar lebih cepat sembuh, dan jangan takut, jangan ragu untuk ke profesional. Oke, jadi di luar sana itu masih banyak ya orang yang takut nanti terapinya sebagaimana, nanti malu atau masih punya perasaan yang belum siap untuk diterapi dan sebagainya. Dan karena perasaan itu akhirnya dibiarkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, belasan tahun dan sebagainya. Dan itu sayang sekali, padahal ada cara yang cepat ya yang bisa dilakukan agar bisa normal gitu. Semoga setelah ini segera diberikan omongan, bisa segera hamil, dan semakin kesana nanti semakin lancar. Jadi setelah terapi ini nanti tetap latihan ya, tidak serta-merta langsung jadi lancar sekali, tetap perlu latihan supaya lebih lancar. Cemas, takut itu perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Demikian untuk testimoni hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.